Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak kelas 7 yang baru masuk, perkenalkan saya Miss Intan yang akan mengajar IPS kelas 7 di SMPS Islam Rabbani. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kalian tentu sudah mengenal apa yang dimaksud dengan peta. Biasanya peta kita gunakan untuk melihat letak suatu tempat atau wilayah. Contoh nih, kita baru pertama kali pergi ke Jakarta. Kemudian kita ingin mengunjungi Tugu Monas. Hal itu akan lebih mudah dilakukan jika kita memiliki peta Jakarta. Nah, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Penampakan tersebut digambarkan menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti penampakan yang ada di permukaan bumi. Selain itu, ditambahkan juga tulisan-tulisan sebagai keterangan tentang simbol-simbol yang akan digunakan. Untuk fungsi peta ternyata ada banyak ya. Di antaranya yaitu 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif. 2. Menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. 3. Memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. 4. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta. Sementara itu, tujuan pembuatan peta antara lain 1. Menggambarkan penampakan suatu wilayah. 2. Menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. 3. Menganalisis data spesial berdasarkan persebaran bentang alam. 4. Pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya atau kontur. 5. Keperluan pembangunan misalnya konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk atau navigasi. Berdasarkan jenisnya, peta dibedakan menjadi peta foto dan peta garis. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi kontur, nama, dan legenda. Sementara itu, peta garis adalah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Sedangkan berdasarkan bentuknya, peta antara lain dapat dibedakan atas peta timbul atau peta relief, peta datar atau peta biasa, dan peta digital atau peta terkomputerisasi. Nah, pada peta timbul atau peta relief adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Pada peta timbul, bentuk-bentuk relief muka bumi yang dipetakan tampak dengan jelas. Kemudian, peta datar atau peta biasa adalah peta yang dibuat pada satu bidang datar. Pada peta ini, bentuk muka bumi dibedakan dengan warna dan simbol-simbol yang diberi keterangan pada bagian legenda peta. Terakhir, ada peta digital atau peta terkomputerisasi. Adalah peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer memberikan kemudahan bagi kartografer untuk membuat ataupun melakukan perubahan pada peta tersebut. Nah, melalui komputer, analisis data spasial pada peta dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu, penyimpanan data peta akan lebih aman dan efisien. Unsur-unsur pada peta. Yang pertama yaitu judul. Pada bagian atas peta biasanya terdapat nama atau judul peta yang menunjukkan isi yang ingin digambarkan.
Biasanya judul ditulis dengan huruf kapital dan berukuran lebih besar daripada ukuran huruf lain di dalam peta. Kedua, ada tanda arah. Tanda arah atau disebut orientasi merupakan tanda yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin peta. Tanda arah diletakkan pada bagian legenda peta. Biasanya tanda arah yang digunakan berbentuk panah yang mengarah ke arah utara. Nah, berdasarkan arah panah tersebut kita dapat menentukan arah-arah lainnya. 3. Letak geografis koordinat. Letak geografis koordinat berguna untuk menentukan letak suatu tempat yang dipetakan. Koordinat garis lintang dan garis bujur terletak pada pinggir peta. 4. Indeks peta adalah peta kecil yang ada di dalam peta. Fungsinya menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang lebih luas. Contoh, terdapat indeks peta Pulau Jawa dalam peta DKI Jakarta. 5. Inset peta adalah peta tambahan bagian dari peta utama yang disisipkan karena wilayah tersebut bagian dari peta utama. Inset peta bersifat menjelaskan wilayah peta utama. Kemudian 6. Tahun pembuatan dan sumber peta. Umumnya, tahun pembuatan dan sumber peta diletakkan pada sudut kiri bawah di luar garis tepi peta atau di bawah kolom legenda. Nah, tahun pembuatan dan sumber peta perlu dicantumkan ya untuk menginformasi kapan dan siapa yang membuat peta tersebut. Yang ketujuh yaitu simbol. Simbol berfungsi untuk menyederhanakan penampakan objek-objek di muka bumi. Simbol peta mewakili bentuk-bentuk asli yang ada di muka bumi. Melalui simbol, kita dapat mengetahui berbagai penampakan alam maupun buatan manusia yang terdapat pada suatu wilayah. Simbol dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik adalah lambang yang digunakan untuk memperlihatkan persebaran berbagai penampakan di permukaan bumi. Contohnya gunung, letak kota, gedung, atau bandara di suatu wilayah. Kemudian ada simbol garis yaitu kondisi geografis yang digambarkan dengan simbol garis adalah objek geografis yang memiliki panjang. Misalnya garis pantai, sungai, jalan raya, atau rel kereta api. Terakhir, simbol area yaitu menunjukkan adanya luasan dari sebuah objek geografis. Contohnya danau, sawah, hutan, atau kawasan industri. 8. Skala peta yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, pada globe, skala menyatakan perbandingan antara garis-garis bumi dengan jari-jari globe. Kemudian yang ke-9 yang terakhir yaitu legenda. Legenda merupakan bagian peta yang memuat keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Umumnya, legenda diletakkan di bawah atau di kanan gambar, tetapi masih berada di dalam peta ya. Nah, legenda dibuat untuk memudahkan pemakai peta untuk membaca maupun memahami isi yang ada di dalam peta. Demikian pemaparan materi dari Miss. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.